Nama saya Siti Komaria dengan nomor induk mahasiswa 6420700. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN dengan tema konsumsi dan APBN. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang mana diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Isi dari APBN itu sendiri berupa perkiraan pendapatan dan pengeluaran dalam satu periode tahun. Bisa dikatakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. APBN ini berfungsi sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi, serta stabilisasi keuangan negara. Jadi, APBN ini sangatlah penting bagi suatu negara agar bisa menstabilkan keuangan negara. APBN juga dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal itu ditujukan karena agar memakmurkan rakyatnya. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari, NIM 64207148. Saya di sini akan membawakan materi tentang dasar hukum anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-Undang Dasar 45 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab ke-8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Pasal 23 mengenai tentang APBN. Bunyi pasal 23 poin pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Poin kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Poin ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun lalu. Berdasarkan pasal 23 di atas, APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Dengan ditetapkan dengan undang-undang, maka hal tersebut merupakan perwujudan hak budget DPR. Dalam ayat pertama, pelaksanaan APBN diamankan untuk dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pembahasan APBN dilakukan Presiden bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Ketentuan ayat ketiga ini adalah sebagai solusi dari terjadinya deadlock dalam pembahasan RAPBN. Ketentuan anggaran tahun yang lalu lebih pada jumlah kumulatif APBN, bukan pada program kegiatan APBN sebelumnya. Karena tidak mungkin kalau tahun yang lalu membangun jembatan A di Kalimantan Timur, maka tahun sekarang pun melakukan membangun jembatan A yang sama di Kalimantan Timur. Begitulah penjelasan mengenai dasar hukum anggaran pendapatan dan belanja negara. Perkenalkan, saya Alfa Radian, NIM 64207134. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau siklus APBN. Siklus APBN adalah serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahapan kedua penetapan dan atau persetujuan APBN
dilaksanakan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif. Dan tahapan kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan, sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, pembiayaan. APBN dikatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja atau pengeluaran. Adapun struktur APBN adalah dituangkan dalam suatu format yang disebut dengan e-account. Dalam beberapa hal, isi e-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belanja negara. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial termasuk penanggulangan bencana, dan belanja lainnya. Yang kedua, mengenai pembiayaan negara. Pembiayaan negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri, seperti hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban peminjaman, surat berharga neto negara neto, dan investasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang ketiga yaitu pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk, dan pendapatan bea keluar. Yang keempat, pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan non-perpajakan. Penerimaan perpajakan untuk APBN adalah biasanya melalui kepabeanan dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Selain itu, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak atau yang kita kenal dengan istilah PNBP. Contoh penerimaan Badan Pelayanan Umum, pendapatan sumber daya alam atau SDA, pendapatan dari kekayaan negara, dan hibah yang didapat. Dan yang terakhir, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam non minyak bumi dan gas bumi atau SDA non migas, pendapatan laba BUMN, kemudian pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN non-perbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa pendapatan bunga, pendapatan kebijakan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Mr. Rahmat Jaya Kusuma, NIM 64207195. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro atau yang biasa yang disingkat dengan ADEM adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dengan menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga
tetap memperhatikan perkembangan perekonomian tertinggi baik domestik maupun internasional, di mana ADEM terdiri dari 1. Pertumbuhan ekonomi. Indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau yang biasa disingkat PDB. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga konstan. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang, bukan pada satu atau dua barang saja. Inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar mulai digunakan sejak terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa antar negara yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menunjukkan perubahan nilai mata uang yang melakukan transaksi perdagangan. Penentuan nilai APBN berdasarkan pada asumsi nilai tukar karena dalam APBN terdapat komponen belanja, pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Yang keempat, suku bunga SBN 10 tahun. Suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara atau yang biasa disingkat dengan SUN. SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga. SUN dengan variabel rate. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang. Yang kelima, harga minyak mentah Indonesia. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan sumber daya alam migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. Yang keenam, lifting minyak dan gas. Lifting minyak dan gas adalah produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 unit barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak. Lifting minyak dan gas bumi adalah tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Satria dengan nomor induk mahasiswa 64207088. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa fungsi dari APBN akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah direncanakan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Kemudian fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian yang terakhir, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara, mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kurang lebihnya seperti itulah fungsi dari anggaran pendapatan. Nama saya Julianti Hutahayan, NIM 64207012. Nah, di sini saya akan sharing tentang pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, dan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, menggunakan aplikasi online dalam memesan layanan transportasi. Yang kedua, kegiatan berbelanja yang dilakukan secara langsung maupun daring untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan semata. 3. Cukur rambut yang dilakukan di tempat tukang cukur rambut. 4. Membeli barang-barang untuk perlengkapan rumah tangga. Ciri-ciri dari kegiatan konsumsi. 1. Dilakukan secara langsung. 2. Barang kegiatan konsumsi didapat dari pembeli atau pengorbanan. Ketiga, barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. 4. Memiliki nilai yang bermanfaat. Tujuan dari kegiatan konsumsi awal dari semua kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, akhir kegiatan ekonomi. Yang ketiga, konsumsi mendorong produksi. Yang keempat, teori ekonomi. Yang kelima, teori pemerintahan. Yang keenam, teori pendapatan dan ketenagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kenalda, NIM saya 64207379. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ada 3 faktor utama. Yang pertama, akumulasi modal. Nah, akumulasi modal itu kegiatan atau proses menyimpan sebagian pendapatan
untuk disimpan dan kemudian diinvestasikan kembali agar bertujuan untuk meningkatkan output atau pendapatan di kemudian hari. Nah, ada contohnya itu seperti pemerintah Republik Indonesia berniat untuk menambah produksi pangan nasional dengan cara meningkatkan produksi sayuran oleh para petani. Ada yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk, baik pertambahan maupun penurunannya, pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Nah, ada contohnya juga, penduduk Indonesia bertambah menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi itu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan teknologi itu memang sangat diperlukan. Nah, ada contohnya juga. Contohnya itu yang pertama, mudahnya mendapatkan ojek atau taksi dengan cara memesan di Android atau di HP juga kita udah bisa mendapatkan ojek atau taksi. Nah, yang kedua ada alat pembayaran yang lebih efisien. Contohnya kayak pembayaran via OVO, ShopeePay itu salah satu contohnya. Terus ada antar barang menjadi lebih mudah, kayak bisa pakai GoSend atau GoBox kayak gitu. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.